sebelumnya di sini kami akan presentasi menjelaskan efek Hall pada semikonduktor. Nah, sebelum kita mulai presentasi, sebelumnya perkenalkan rekan-rekan kami, tolong di next. Yang pertama ada Hani Titania Muslimin, yang kedua ada Siti Kamelia Khairun Nisa, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Barul Alam, yang keempat ada Muhammad Akram Hafizi, dan yang terakhir adalah Abimanyu Mutsaqoful Fikri. Next. Nah, yang pertama, apa sih itu efek Hall? Efek Hall sendiri adalah fenomena yang terjadi ketika sebuah konduktor atau semikonduktor yang membawa arus listrik itu ditempatkan dalam medan magnet secara tegak lurus terhadap arah arus. Nah, efek Hall pada semikonduktor ini yang memiliki pembawa muatan positif dan negatif, misalnya seperti elektron dan hole, terus juga melibatkan konsentrasi elektron N dan hole P, serta mobilitas drift elektron dan hole. Nah, ketika elektron dan hole dalam sampel semikonduktor, keduanya akan mengalami gaya Lorentz dalam arah yang sama karena drift dalam arah yang berlawanan. Akibatnya, elektron dan hole itu cenderung menumpuk di bagian bawah material semikonduktor. Namun, besar gaya Lorentz itu berbeda karena mobilitas drift dan kecepatan drift umumnya juga berbeda. Next. Selanjutnya yaitu cara kerja Hall effect. Arus yang terdiri dari pembawa muatan yang bergerak atau disebut dengan arus listrik dialirkan melalui material semikonduktor, yang mana material semikonduktor ditempatkan dalam medan magnet yang tegak lurus dengan arah arus listrik. Medan magnet menyebabkan gaya Lorentz yang bekerja pada pembawa muatan yang bergerak. Arah gaya Lorentz tegak lurus terhadap arah arus maupun arah medan magnet. Muatan akan diakumulasikan sesuai dengan tipe materialnya. Pada material semikonduktor tipe N, gaya Lorentz akan menyebabkan elektron membelok dan berkumpul di satu sisi material, sedangkan pada material semikonduktor tipe P, gaya Lorentz akan menyebabkan hole membelok dan berkumpul di sisi yang berlawanan. Next. Akumulasi muatan di sisi-sisi material akan menciptakan perbedaan potensial listrik yang disebut dengan tegangan Hall. Tegangan Hall ini dapat diukur dan berbanding lurus dengan kekuatan arus dan medan magnet, serta berbanding terbalik dengan ketebalan material. Secara matematis, tegangan Hall dapat dinyatakan sebagai berikut. VH sama dengan IB per QND, yang mana VH adalah tegangan Hall, I arus listrik, B kuat medan listrik, Q muatan pembawa, N konsentrasi pembawa muatan, dan D ketebalan material. Next. Kemudian mengenai tegangan Hall. Salah satu karakteristik efek Hall adalah munculnya tegangan Hall. Tegangan Hall muncul akibat perbedaan potensial yang disebabkan perbedaan muatan pada kedua sisi semikonduktor. Nilai tegangan Hall bisa saja positif maupun negatif. Tegangan Hall akan bernilai positif ketika pembawa mayoritasnya adalah Hall. Sebaliknya, tegangan Hall akan bernilai negatif ketika pembawa mayoritasnya adalah elektron. Dengan cara inilah bagaimana efek Hall dapat mempermudah menentukan jenis pembawa muatan pada suatu semikonduktor. Bisa di next. Untuk menentukan besar nilai tegangan Hall dapat dengan menggunakan rumus berikut. Dari rumus yang ditampilkan pada layar, tegangan Hall memiliki hubungan yang linier dengan arus dan medan magnet, sehingga ketika arus dan medan magnet bernilai besar akan menghasilkan nilai tegangan Hall yang besar pula. Sebaliknya, tegangan Hall akan berbalik dengan penguatan, konsentrasi pembawa muatan, dan tebal bahan semikonduktor. Semakin besar ketiga nilai tersebut akan menghasilkan nilai tegangan Hall yang kecil.
Selain parameter yang telah disebutkan, nilai tegangan Hall juga dapat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu akan menghasilkan tegangan Hall yang semakin kecil. Hal ini disebabkan kenaikan suhu akan memperbesar nilai dari konsentrasi pembawa muatan. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat penelitian dalam efek Hall. Dalam karakterisasi material, efek Hall memungkinkan untuk menentukan jenis pembawa muatan, elektron atau Hall dalam semikonduktor, dan mengukur konsentrasi dan mobilitas pembawa muatan yang sangat penting untuk mengembangkan material semikonduktor baru. Selanjutnya, dalam pengembangan sensor, penelitian ini membantu untuk mengembangkan sensor Hall yang digunakan untuk mengukur medan magnet, kecepatan, posisi, dan arus listrik secara non-kontak. Lalu, sensor ini dipakai di berbagai perangkat seperti ponsel, mobil, dan alat medis. Selanjutnya, dalam teknologi elektronika, efek Hall sangat penting dalam desain komponen elektronik seperti IC, transistor, dan sistem kendali motor listrik berbasis medan magnet, dan pengembangan semikonduktor tipe N dan tipe P. Selanjutnya, Selanjutnya penelitian yang relevan. Beberapa contoh penelitian yang relevan dengan efek Hall pada semikonduktor yaitu penelitian sifat semikonduktor yang bertujuan untuk menentukan jenis doping, N atau P, konsentrasi, dan mobilitas pembawa muatan pada silikon. Dan yang lain, pengembangan sensor Hall bertujuan meningkatkan sensitivitas sensor magnetik berbasis efek Hall untuk digunakan di kendaraan listrik atau perangkat medis. Next, tolong. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bahrul. baik, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.